Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang belum tahu nih, di sini saya sebagai tutor pemrograman web. Nah, pada konten saya yang pertama ini, kita akan membahas tentang pembuatan form sederhana pada HTML. Langsung saja ya. Nah, apa sih form? Nah, form merupakan salah satu elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima input dari pengunjung. Melalui form pengunjung, sebuah halaman web dapat melakukan interaksi dengan web. Pengunjung dapat memasukkan data melalui elemen-elemen seperti text field, checkbox, radio button, text area, submit button, drop-down, dan lain-lain. Saat ini, hampir seluruh website modern memerlukan form sebagai fitur utama. Berikut ini merupakan sintaks dasar form pada HTML, yaitu dibuka dengan tag form. Selanjutnya yaitu elemen input yang ada pada form. Yang pertama yaitu text field. Merupakan sebuah elemen yang digunakan untuk memasukkan teks dalam satu baris. Lebar karakter defaultnya adalah 20 karakter. Yang kedua yaitu password field. Adalah sebuah elemen yang digunakan untuk memasukkan satu baris teks dengan format password atau ciphertext. Yang ketiga yaitu checkbox. Adalah elemen yang dapat digunakan untuk memasukkan lebih dari satu pilihan. Yang keempat yaitu radio button, merupakan elemen yang digunakan untuk memasukkan pilihan atau hanya dapat memilih salah satu saja. Yang kelima yaitu text area, adalah elemen yang digunakan untuk memasukkan lebih dari satu baris teks. Yang keenam yaitu submit button, adalah elemen untuk mengirimkan data dari halaman web ke server. Untuk memproses suatu form, digunakan dua atribut pada elemen form, yaitu action dan method. Atribut action diisi dengan alamat halaman PHP yang digunakan untuk memproses data form tersebut. Sedangkan atribut method akan menentukan bagaimana cara pengiriman data pada server. Nah, terdapat dua metode yang dapat digunakan pada form yaitu post dan get. Metode post dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung, tanpa ditampilkan pada URL. Untuk menampung data atau nilai digunakan variabel $_post. Sedangkan berbeda dengan metode post, metode get pada gambar sebelah kanan akan menampilkan data atau nilai pada URL kemudian ditampung oleh action. Variabel yang akan digunakan adalah $_get. Data atau nilai yang dikirimkan menggunakan metode post tidak terbatas, sedangkan data atau nilai yang dikirimkan menggunakan metode get tidak boleh lebih dari 2047 karakter. Metode post digunakan untuk mengirimkan data yang bersifat penting dan data yang tidak boleh diketahui orang lain, seperti password dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat implementasi form pada kode program berikut. Ini merupakan hasil implementasi tag form pada HTML. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam tag body HTML, kita buat tag formnya seperti ini. Kita buat actionnya ke arah file postform.php dengan metode post. Nah, di sini terdapat inputan berupa text field untuk memasukkan username dan email, kemudian terdapat juga button submit. Sehingga nantinya ketika form ini disubmit maka akan mengarah ke postform.php. Di dalam postform.php, di dalam body kita akan menuliskan welcome, kemudian nama dari username yang telah diinputkan di form sebelumnya. Kita mendapatkan data tersebut dengan menampungnya ke dalam $_post seperti ini. Karena menggunakan post maka tidak akan ditampilkan di URL. Kemudian kita juga tampilkan emailnya seperti ini. Nah, ketika kita jalankan di browser,
kita akses dengan menggunakan localhost, kemudian nama directory filenya, kemudian nama file form.html. Ketika kita tuliskan, misalkan saya tuliskan Shakila, emailnya shakila@gmail.com. Nah, ketika kita submit, maka akan mengarah pada postform.php, kemudian inputan tadi sudah ditampung oleh $_post, kemudian kita dapat menampilkannya di sini. Mudah bukan mengimplementasikan form di HTML? Nah, saya kira cukup sampai di sini konten pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.